Halo guys, balik lagi sama gua di channel gua. Sebelumnya gua mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Kita memang di tahun 2020 ini banyak banget masalah ya, dari pandemi, banjir. Tapi moga-moga di tahun 2001 ini kita semua bisa dapetin apa yang dulu-dulu kita belum selesai. Sekarang di tahun 2001 ini semuanya tercapai. Oke. Gue juga mau bilang sorry kalau gue udah lama banget gak upload karena ada satu dan lain hal. Moga-moga di tahun ini gue bisa lebih lancar upload, bisa bantu kalian juga semua. Tapi kalau misalnya memang kalian butuh teman ngobrol, boleh kalian komen di channel gue atau bisa DM IG gue. Sebisa mungkin nanti gue bales, gue reply. Kayak kemarin ini sempat ada yang ngalamin anxiety, dia DM gue, akhirnya ya gue seneng sih, maksudnya gue bisa bikin dia jadi tenang, bisa jadi dia calm, dia bisa jalanin aktivitasnya lagi. Meskipun ya belum tuntas banget, tapi moga-moga dari video gue ini gue bisa sedikit banyak ngebantu kalian. Di video ini gue mau ngebahas tentang terapi di psikiater atau di psikolog. Bedanya apa sih? Nanti gue akan bahas lebih lanjut. Kalian jangan kemana-mana, oke? Oke guys, seperti yang tadi gue bilang di video kali ini gue mau ngebahas tentang psikiater dan psikologi, psikolog ya. Banyak teman-teman sekalian juga yang nanyain kalau ngalamin yang namanya anxiety, depresi dan masalah mental health lain itu harusnya kemana dulu? Apa harus ke psikiater dulu, apa harus ke psikolog dulu? Nah, nanti gue mau ngebahas itu semua. Cuma yang perlu kalian tahu, ya mungkin kalian juga sedikit banyak udah tahu ya bedanya psikologi sama ke terapi ke psikologi sama ke psikiater. Jadi kalau basicnya tuh di psikiater, kalau kalian ke psikiater itu kalian memilih terapi dengan menggunakan obat atau farmakoterapi. Nah, kalau untuk ke psikolog, kalian itu memilih terapi dengan terapi psiko. Jadi psikologi, pendekatannya pendekatan psikologis. Jadi dari emosi kalian. Nah, itu di psikolog dia adanya tuh. Nah, kalau di psikiater, jadi kalian harus pakai obat. Yang dari dua ini yang mana yang paling baik? Nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling jelek. Dua-duanya itu sebenarnya bagus karena semuanya itu ada di dunia kedokterannya, dan tentunya juga nggak sembarangan orang buat dokter memberikan terapi ke kita, itu nggak sembarangan. Jadi udah terlisensi lah pastinya. Dia juga nggak sembarangan ngasih obat. Sebelum gue cerita lebih lanjut, gue mau ceritain tentang pengalaman gue dulu. Jadi gue dulu selama ngalamin anxiety disorder itu, terapi yang gue jalani dua-duanya. Jadi ada terapi di psikiater dan di terapi di psikolog. Apakah dua-duanya ini berhasil? Dua-duanya ini secara nggak langsung, kalau secara langsung itu nggak berhasil di gua, tapi secara nggak langsung itu berhasil. Dulu awalnya gue pertama kali itu ke psikiater. Jadi gue ke psikiater itu karena baca-baca dari forum ini, forum itu, terus nanya juga ke teman ini, ke teman A, teman B, oh lo harus ke psikiater. Ya udah, akhirnya gue memutuskan waktu itu untuk ke psikiater.
dengan kondisi gue mengalami yang namanya anxiety disorder. Gue ke psikiater itu ada 2-3 dokter itu gue gonta-ganti. Itu sebenarnya masalahnya bukan dari dokternya, tapi permasalahan utamanya itu ada di diri gue. Jadi karena gue punya sikap yang skeptis dan gak percayaan, akhirnya gue denial. Nah, denial ini nih yang bikin repot. Jadi selama gue ke psikiater, kenapa gue bisa gonta-ganti 2-3 dokter itu, karena gue gak percaya, karena gue takut sama nih obat akan bereaksi apa di badan gue. Akhirnya setelah gue ke dokter, oke, pada saat itu gue tenang. Begitu keluar dari dokter, dapat resep tebus obatnya itu nggak gue minum. Jadi yang gue lakuin itu malah gue nge-googling apa sih ini isinya obat ini, efeknya apa, terus macem-macem deh, efek sampingnya apa, terus gejalanya apa kalau ngalamin efek samping. Itu akhirnya jadi bikin gue takut sendiri dan gue akhirnya jadi cemas sendiri. Akhirnya gue nggak minum sampai gue ketemu dokter yang terakhir. Dokter yang terakhir itu ya berarti dokter yang ketiga ya. Dokter yang ketiga itu gue udah bulatin tekad, udah kalau mau terjadi ya udah terjadi deh, efek samping itu segala macam terjadi. Akhirnya gue ke dokter itu, terus gue konsultasi juga ke psikiater itu, dan gue nanya apakah gue perlu ke psikolog. Dokternya bilang nggak apa-apa kalau mau ke psikolog, direkomendasiin ke psikolog. Kebetulan waktu itu gue di ke RSCM. Setelah ke dokter itu gue dikeluarin resep, akhirnya masih tuh sikap skeptis gue juga belum reda sampai 4 hari kalau nggak salah. 4 hari gue dari ke dokter itu, obat udah ditebus. 4 hari itu baru gue minum, baru start kick in. Jadi start pakai obat itu 4 hari setelah ke dokter dan nebus obat. Nah, selama 4 hari itu gue mikir, ini gue takut nih pakai obat ini ntar jadi punya efek samping ini, punya efek samping itu. Karena kan gue juga udah berkeluarga dan punya anak, takutnya nanti kalau misalnya gue kenapa-napa, gue mikirnya anak gue gimana. Nah, itu kecemasan gitu yang mengganggu gue untuk sembuh. Jadi untuk pengobatannya itu sembuh. Nah, akhirnya gue sempat ngebahas itu sama psikiater selama perjalanan terapi gue. Psikiater bilang segala efek samping yang ada di Google itu semua ditulis sama dia itu efek samping yang diterima orang itu harus ditulis di Google. Jadi nggak semua orang mengalami efek samping yang ada di Google itu. Nah, jadi mulai saat itu gue sempat mikir, berarti yang ditulis Google ini benar-benar tapi bohong juga gitu. Jadi bisa menipu kita juga gitu. Jadi jangan percaya 100% sama Google. Jadi apa aja yang ditulis di Google itu bisa masuk ke kita untuk sumber pengetahuan, tapi kitanya juga jangan terlalu mikir terlalu jauh untuk menganalisanya terlalu jauh gitu. Jadi si dokter itu sebenarnya udah ngejelasin ke gue, tapi akhirnya dengan modal itu gue berani itu makan untuk obat itu, dan akhirnya gue menjalankan semua proses terapinya beserta ke psikolognya. Nah, untuk ke psikolog ini yang lebih diajarin itu yang kemarin gue bahas di 4P. Jadi lebih banyak kita latihan itu di pola pikir, pola perilaku kita. Jadi merubah mindset pemikiran kita itu terhadap pemikiran hal-hal yang negatif. Nah, di psikolog ini terapinya tuh banyak. Kalau kalian mau ikutin itu juga nggak akan kelar sih kalau menurut dia. Tuh ada exposure terapi, EFT, banyak deh macam-macam. Nah, gimana sih dokter ini mau nentuin terapi apa yang cocok buat kita itu
satu-satunya cara kita harus curhatin ke dokter masalah kita tuh apa nih sebenarnya. Di situ banyak pasien-pasien yang ngalamin depresi segala macam, OCD, GAD, generalized anxiety disorder ya. Itu semuanya harus ngelakuin hal kayak gitu. Jadi kita curhatin, kita omongin ke dokter permasalahan kita tuh di apa, jadi permasalahan kita tuh seperti apa. Jadi mereka bisa menentukan terapi apa yang tepat untuk kita jalanin. Misalnya kalau ada beberapa orang yang karena ngalamin anxiety disorder takut keluar rumah, kayak seperti gue dulu kan, seperti video sebelumnya gue cerita, gue takut tuh naik tol. Nah itu terapi itu dijalanin sama psikolog, jadi namanya exposure terapi. Jadi dilatih pola pemikiran kita sampai mencapai goal tertentu dan akhirnya kita bisa ngelakuin yang namanya exposure. Exposure itu kita memberanikan diri kita untuk ngelakuin hal yang pernah jadi hal yang trauma buat kita. Nah itu di-expose. Jadi ya begitulah, akhirnya sampai sekarang gue juga udah bisa naik mobil pakai jalur tol tuh gue udah biasa aja dan gak kenapa-napa sampai sekarang. Kenapa yang tadi gue bilang kalau secara langsung terapi ini gak berhasil di gue, karena sampai gue berhenti terapi dari dua psikolog, dari dua dokter ini, psikolog dan psikiater, itu gue masih ngalamin yang namanya anxiety dan gue masih ngalamin hal yang, dan progresnya tuh dikit banget, ngalamin hal yang benar-benar masih ngeganggu diri gue. Jadi dibilang berhasil ya enggak. Nah kenapa gue bilang secara nggak langsung berhasil? Gue menarik garis benang merah dari apa yang udah gue jalanin itu, ternyata kuncinya itu memang di 4P itu, yang video kemarin yang gue bikin itu 4P. Jadi gue terapin semua pola pikir gue, pola perilaku, pola makan, pola istirahat, rutinitas gue sehari-hari itu gue jalanin. Emang berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Akhirnya sampai dengan modal yang udah pernah gue dapat dari sebelum-sebelumnya, dengan terapi pengobatan, terapi pendekatan psikologis, itu semua bisa gue jalanin meskipun hasilnya nggak pada saat itu. Makanya gue bilang nggak secara langsung berhasil. Nah mungkin pada saat itu gue masih ada sikap skeptis, denial. Nah itu menghambat proses terapi gue. Tapi begitu gue nggak sama dua dokter itu, pegangan gue itu, ya pasti kan orang dokter ngomong ngajarin gue itu ada yang nyangkut kan di kepala gue. Nah gue berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dari dalam diri gue sendiri gitu. Jadi gue berusaha ngelakuin perubahan yang ya tentunya yang positif ya. Jadi pola tidurnya gue perbaikin, pola makan perbaikin, perilaku, pola pikir, itu semua gue jalanin. Nah kalau buat teman-teman yang takut, kayak masih takut kecanduan obat, ini gue kasih penjelasan sedikit. Obat yang dikasih psikiater itu nggak akan bikin kamu kecanduan kalau kamu ngikutin aturan mainnya. Jadi yang dianjurin dokter itu kamu ikutin kapan obat itu harus dinaikin dosisnya, nanti kapan harus diturunin dosisnya. Kalau seandainya memang ada keluhan, itu langsung diomongin ke psikiaternya. Jadi oh kemarin tidur kedinginan nih misalnya, atau menggigil karena pakai obat itu. Nah itu nanti next ketemu sama dokternya itu dilaporin terus dibilangin, ya nanti dokternya jadi bisa tahu oh ini obat ini cocok, obat ini nggak cocok. Jadi dia bisa kasih pilihan kamu tuh yang tepat lah, nentuin pilihan yang tepat untuk obat kamu, untuk membantu proses kesembuhan kamu. Nah sifat obat yang dikasih sama dokter
psikiater ini itu bukan nyembuhin ya, jadi dia ngebantu kita untuk kita merasa lebih tenang, lebih santai dalam menghadapi masalah, terus nge-reduce stres kita. Jadi kalau kita stresnya udah bisa di-reduce, otomatis kita bisa lebih berpikir jernih terhadap apa ya namanya intrusive thought kita ya, pikiran-pikiran negatif kita. Nah kalau teman-teman bisa ngelakuin itu tanpa bantuan obat, itu lebih bagus. Maksudnya yang pertama irit cost, terus cost obat lebih irit, cost ongkos ke dokter juga lebih irit, transport juga lebih irit. Nah, jadi itu ngebantu lah. Jadi intinya teman-teman harus ngerubah pola pikir. Yang pertama itu pola pikir, disusul pola perilaku. Kalau yang masih ada GERD, asam lambung, pola makannya diperbaikin, pola istirahatnya juga diperbaikin. Kalau untuk masalah obat itu kayaknya udah teman-teman nggak perlu takut lah. Maksudnya untuk ketagihan atau kecanduan itu pasti semua professionally bisa ditanganin. Ya kamu bayangin aja misalnya kayak orang-orang narkoba itu juga untuk rehabilitasinya itu ke dokter itu, ke psikiater. Jadi kalian nggak usah takut masalah gimana kita yang punya masih berpikiran waras buat yang nggak pakai narkoba ya. Maksudnya orang yang narkoba dengan kondisi yang lebih berat aja tuh bisa tertolong. Gimana kita yang anxiety disorder doang gitu, untuk pakai yang dosis kecil itu nggak masalah lah kalau menurut gue sih. Jadi semuanya itu pasti bisa dihandle. Oke, untuk kedua dokter itu buat teman-teman yang punya niat untuk ke psikiater atau psikolog. Ini kan gue udah ngejalanin, jadi biar nggak ngalamin yang sama kayak gue yang nggak berhasil di dua dokter itu, gue ada saran sih, maksudnya saran tips juga buat kalian. Kalau misalnya kalian mau ke psikiater atau psikolog, pasti banyak yang nanya kapan ya gue harus ke psikiater atau kapan gue harus ke psikolog. Waktunya itu kalian yang tentuin, tapi kalian harus mempersiapkan dari diri kalian dulu yang namanya tekad. Jadi kalian harus punya tekad. Kalau kalian mau mengikuti terapi itu, hilangin dulu semua rasa denial kita, denial terhadap obat. Kita harus percaya juga, skeptis kita juga harus kita hilangin sama dokter. Kita percaya penuh sama dokter untuk menjalankan proses terapi itu. Nah itu perlu kalian harus buletin dulu tekad kalian. Kalau kalian nih mau sembuh, mau percaya sama dokternya, mau percaya sama prosesnya, itu dulu. Nah yang nomor 2, supaya lebih memudahkan kalian untuk menjalankan proses terapi itu dan memudahkan dokter itu juga tahu kondisi kalian bikin jurnal yang seperti yang udah pernah gue di video gue sebelumnya itu. Jurnal itu penting, kenapa? Karena dengan kalian menulis segala permasalahan kalian, segala kecemasan kalian, segala ketakutan kalian, itu kamu tulis di situ. Karena kan kamu kalau misalnya hari ini nggak nulis, kalian ngalamin anxiety hari ini, seminggu depan kan kalian belum tentu inget nih yang hari ini punya masalahnya apa sih. Nah tujuannya jurnal itu jadi nanti begitu kalian udah memutuskan untuk ke psikiater atau ke psikolog, itu kalian bisa bawa jurnal kalian itu ke psikolog atau ke psikiater. Jadi ini loh permasalahan saya dok, saya punya gangguan kecemasan pada tanggal segini, saya gangguan kecemasan ini begini. Jadi dokternya juga jelas dan dia tahu, dia jadi bisa mutusin metode penyembuhan apa yang kalian akan gunakan gitu. Terapi apa yang akan digunakan, obat apa yang akan digunakan,
apa kalian punya insomnia, apa kalian susah tidur gitu ya, atau kalian punya GERD, asam lambung, itu mesti di discuss sama dokternya dan mesti disampaikan ke dokternya supaya penanganannya itu tepat gitu. Nah, yang terakhir gue cuma mau bilang, kalau udah jalanin proses itu, cintain prosesnya. Hasilnya itu seperti gue sih selalu bilang gitu ya, cintain prosesnya, hasilnya itu belakangan. Hasilnya pasti gak akan bohong deh. Maksudnya kalau misalnya kalian benar-benar terapi dengan rutin dan proses pengembangan diri kalian tuh juga jadi bertumbuh, jadi itu nanti hasilnya akan kelihatan sendiri. Kalian juga nggak perlu menjudge orang-orang yang sedang ngelakuin proses penyembuhan lewat terapi, pengobatan dan lain-lain. Itu jalur yang mereka pilih untuk proses penyembuhannya. Ya, gua nggak bilang mana yang lebih bagus, itu tergantung dari individunya masing-masing juga. Ada yang mau pilih pakai pengobatan, itu oke. Nggak pakai pengobatan pun juga oke gitu. Tapi yang paling penting itu di terapi yang psikolog. Jadi proses perubahan yang 4P itu kalian harus jalani. Itu kunci utamanya. Jadi obat itu cuma ngebantu kalian untuk nge-reduce stres kalian supaya kalian tuh bisa lebih berpikir positif dan ngebantu kalian untuk menjalankan si 4P itu, bukan nyembuhin. Jadi saling respect kita sama lain juga, kudu saling hormatin. Orang ada yang kondisinya itu butuh dengan bantuan obat, ada juga orang yang nggak butuh sama sekali dengan obat, tapi mereka hanya perlu memperbaiki pola pikir dan perilakunya, dan 4P itu ya. Ya paling dari gue itu, kalau misalnya memang kalian masih ada yang ditanya, kalian bisa tulis di kolom komen, gue akan reply. Moga-moga apa yang gue ceritain di sini bisa jadi inspirasi buat kalian, bisa memotivasi penyembuhan kalian juga, proses penyembuhan kalian jadi lebih cepat dan kalian bisa balik ke diri kalian lagi masing-masing dan kalian menjadi individu yang baru. Gue yakin sih nggak ada yang nggak mungkin, jadi pasti kalian bisa ngelakuin ini semua dengan baik. Percaya sama gue, tetap semangat, terus jangan lupa di like, di komen. Kalau emang bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Segini dulu video gue, nanti kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Oke, bye.